Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam Waalaikumsalam. teman-teman DKV Promosi Brand. Wah, saya sudah melihat kehadiran Pak Irwan nih dari tadi. Selamat malam Pak Irwan. Ya, siap Bang Gunawan. Rambo. Tadi juga udah on time ya hadirnya. Heronimus. Rizal. Iya, Pak. Selamat malam, Pak. Menanti Sitohang. Muhammad Ihsan. Selamat malam, Pak. Shalendra. Oke. Malam, Ada Pak. yang mau dipresensi tolong on cam. Saya lupa inget muka kalian. Yang saya ingat cuma muka Pak Irwan nih kayaknya. Karena udah tua sendiri, Pak. Apakah suara saya terdengar jelas? Jelas, Pak, jelas. Sebentar, saya tes dulu ya. Oke. Sekarang terdengar jelas ya? Jelas, Pak. Oke. Jelas. Jelas, Pak. Baik. Pesertanya ada 10 orang. Sekarang 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke lah, kita mulai aja ya. Saya buka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Semoga selalu diberikan kesehatan ya. Oh iya, sebelumnya mohon maaf lahir dan batin. Beberapa muka saya udah kenal, yang belum pernah saya ajar siapa ya? Di sini ya. Saya, Pak. Oke. Sebelumnya panggilannya apa? Menanti Sitohang? Betul, Pak. Menanti Sitohang juga. Oke. Kamu di mata kuliah, kamu di semester atau di kafe identitas brand sama siapa ya saat itu ya? Saya belum pernah ikut, Pak. Baru masuk semester ini juga. Oh gitu. Hari Sabtu. Oh, hari Sabtu. Jalur RPL berarti ya? RPL itu yang dari ekstensi gitu ya, Pak ya? Oh, beda. Kalau kamu dari ekstensi ya? Iya, betul. Langsung di kafe promosi brand ya? Iya, betul, Pak. Dari D3. Oke. Baik. Baik, saya mulai saja teman-teman karena sudah memasuki waktu perkuliahan. Ini saya screenshot dulu ya. Oke. Ini silabus mata kuliah kita. Diharapkan mahasiswa itu sudah mengenal dan memahami bagaimana mengkomunikasikan produk atau jasa. Jadi lebih kepada mahasiswa sudah mempunyai sebuah standar ya, dalam artian tiap mata kuliah yang ditempuh, mahasiswa diharapkan atau mampu ke capaian pembelajaran atau CPMK ya, capaian pembelajaran mata kuliah. Nah, ini ada 4 CPMK ya. Nah, berikutnya mahasiswa memahami dasar pemikiran dan konsep komunikasi dan pemasaran. Ini juga penting. Yang ketiga, mahasiswa mampu mengidentifikasi masalah melalui desain penelitian dengan pendekatan kualitatif. Saat ini tantangannya adalah mahasiswa DKV proyeknya itu tidak lagi simulasi, namun studi kasus nyata ya. Jadi project based learning-nya tuh case study-nya tuh nyata. Jadi nanti teman-teman diharapkan sudah mulai riset lapangan, mencari studi kasus sendiri, lalu menjadi problem solver di tengah-tengah masyarakat, atau jika
teman-teman bekerja di perusahaannya, teman-teman mempunyai case tersendiri ya untuk dibawa ke mata kuliah ini. Itu boleh-boleh saja. Lalu mahasiswa memahami cara melakukan marketing komunikasi. Jadi ketika teman-teman yang sudah bekerja eh, naik level atau pindah ke divisi Markom, itu teman-teman sudah paham apa yang harus teman-teman lakukan gitu ya. Bagi mahasiswa reguler, dia mestinya sudah mempersiapkan pengetahuannya tentang Markom karena ada banyak alumni-alumni kita yang masuk ke beberapa perusahaan di divisi Markom. Apa saja bentuk pekerjaannya nanti kita akan bahas ya. Kalau ini slide untuk pengantar, substansinya akan ada di slide berikut, ada di format slide berikutnya. Nah, ini yang tadi saya bilang, mahasiswa mempunyai capaian pembelajaran ya. Jadi mahasiswa mestinya memiliki kemampuan menerapkan prinsip desain yang memanfaatkan kreativitas dan imajinasi pada media komunikasi yang inovatif. Jadi ketika teman-teman sudah mencapai atau sudah lulus dari DKV Promosi Brand, seharusnya teman-teman sudah mempunyai kemampuan-kemampuan ini. Yang tadi saya bilang, menyusun pemecahan masalah berdasarkan metode, teknologi, dan media, terus memahami halayak secara mandiri dan kolaboratif. Lalu mahasiswa juga mampu ya merancang narasi dan menerapkan strategi metode branding. Nah, jadi ada beberapa irisan mata kuliah yang teman-teman sudah lewati atau sedang berjalan ya di mata kuliah ini. Nah, ini yang tadi saya bilang, bisa saja tugasnya itu dari mata kuliah narasi perikanan dan branding, atau dari mata kuliah strategi pemasaran dan media branding, atau SPMB ya. Ini masing-masing mempunyai luaran yang berbeda-beda, namun kalau satu studi kasus yang sama itu lebih baik. Itu mengefisiensikan case kalian gitu ya. Jadi satu case atau satu persoalan, satu sumber data misalnya bisa dipakai ke 3 mata kuliah ini. Gitu. Namun kalau berbeda-beda pun nggak masalah. Tapi saran saya ada irisan atau bisa dipakai studi kasusnya di satu studi kasus bisa dipakai ke semua mata kuliah gitu. Jadi ini sering terjadi ya di mahasiswa karyawan. Dia proyeknya proyek beneran, proyek di perusahaannya, new project atau program baru dia ingin launch di tahun depan. Jadi dia mengambil DKV, itu case-case-nya itu semua diolah atau didiskusikan di tiap mata kuliah. Dari DKV identitas brand, dari DKV promosi brand, sampai DKV aktivasi brand, dan sampai karya akhirnya. Gitu. Jadi satu case itu diolah atau dikulitin gitu ya di mata kuliah DKV. Kalau anak-anak reguler biasanya proyekan, misalnya dia menemukan satu case pekerjaan-pekerjaan freelance-nya dia bawa ke sini. Atau ada beberapa mahasiswa-mahasiswa yang mempunyai konten, dia sebagai content creator gitu ya. Nah, case-case-nya itu dibawa ke mata kuliah, itu lebih baik ya. Gitu. Jadi beragam cara teman-teman mencoba atau mencari case study atau project based learning-nya itu yang terdekat oleh kalian. Gitu. Kalau bisa di lingkungan kalian sendiri misalnya. Jika belum ada, atau jika ada ya pekerjaan yang kompetensinya memang kamu sedang geluti gitu. Ini wilayah kita yang di bagian bawah ya. Meskipun di dalam industri ini adalah kolaboratif ya ke manajemen gitu. Wilayah kita itu bersoal pada branding,
apapun bentuknya bisa dikaitkan dengan branding. Branding itu udah persoalannya pada trust gitu ya. Jadi kekonsistenan atau image gitu ya. Itu semua dijaga. Branding itu harus dijaga gitu ya dari persoalan-persoalan itu gitu. Nah, tentunya luaran kita pada image ya atau visual gitu ya atau citra itu pun luaran DKV gitu. Untuk ke situ tentu kita harus mendapatkan experience yang ada. Biasanya kalau di industri Markom itu ada orang marketingnya sendiri, emang dia fokus kepada pemasaran dan penjualan, dan ada manajemennya sendiri, jadi manajemen marketing gitu ya, ada manajemen sales gitu. Namun ada orang yang mikirin sales saja gitu ya. Nah, kita harus dapat insight dari mereka tuh. Experience-nya kita harus dapat dari mereka. Setelah kita dapat dari mereka, itu kita olah tuh, bagaimana mewujudkannya, bagaimana memvisualisasikannya, bagaimana image-nya, itu tugas kita tuh. Itu diharapkan wilayah yang di bawah ini, teman-teman sudah mumpuni setelah mata kuliah, setelah menyelesaikan mata kuliah ini. Gitu. Ini idealnya teman-teman, ini framework di KV4. Namun, di tengah peradaban zaman atau kekinian gitu ya, fenomena hari ini gitu, itu banyak yang di tahapan ini bahkan bukan menjadi lagi tahapan tapi adalah bagian gitu ya. Jadi kalau misalnya bagian itu kan belum tentu dilewatin gitu ya, tapi kalau tahapan itu kan mesti dilewatin. Kalau melihat dari anak panah ini terlihat kan tahapan ya. Nah, era ini bukan lagi seperti ini. Namun ini bisa dijadikan bentuk sebuah ideal gitu ya. Meskipun begitu, mulai dari tahapan kita menjadi sebuah bagian. Saya mau bercerita dulu era tahun ini kan kurang lebih 2015 sampai 2019 modelnya masih seperti ini gitu ya. Pada kurikulum 2022 saat itu. Nah, tapi nggak apa-apa kalau misalnya kita melihat dari bagan ini, di Cafe 3 itu bicara soal identitas brand ya. Nah, itu dia tentunya kita sudah tahu kompetitornya seperti apa gitu. Nah, dari kompetitornya ini, mestinya kita evaluasi lagi gitu ya, dengan analisis-analisis yang ada. Utamanya adalah SWOT. Teman-teman udah pasti tahu lah ya, karena di mata kuliah sebelumnya, SWOT itu sering dibahas gitu. Terus dia akan melahirkan sebuah diferensiasi gitu. Setelah kita tahu dan kita dapat temuan. Nah, biasanya temuannya itu melahirkan sebuah diferensiasi. Dan competitors pastinya analisisnya itu mempunyai luaran yaitu socio-economic status atau SES ya, usia dan gender gitu. Dengan kita menganalisis kompetitor, kita bisa mendapatkan tuh demografinya masing-masing gitu ya. Nah, dari situ bisa kita bawa tuh ke analisis, ke market analisis. Pada mata kuliah DKV Promosi Brand, kita menggunakan ISAS gitu. Detailnya seperti apa nanti akan di slide di format presentasi berikutnya yang akan saya jelaskan. Nah, ini pun banyak nih ragamnya karena kan sekarang pembaurannya kan media itu udah banyak ke media sosial ya, apalagi TikTok gitu ya, yang mana dia menjual 3 detik di awal gitu ya. Artinya kalau konten udah melewati 3 detik di awal, itu sudah goals-nya, artinya iklan tersebut udah mencapai sebuah goals gitu ya. Nah, makanya banyak perubahan-perubahan dan banyak metode-metode baru. Kayak 4P itu udah beralih ke 5P, sekarang 7P. Dan kembali lagi ke hal yang lebih spesifik, kembali lagi ke 4P. Jadi beragam macam market analysis di sini. Tapi
standarnya atau idealnya kita pakai ISAS pada mata kuliah ini. Biasanya ISAS, ketika ISAS-nya udah sangat kita pahami dan menjadi sebuah standar brand gitu ya, itu udah pasti melahirkan positioning gitu. Nah, yang mana positioning itu adalah betul-betul kita mempunyai, hanya kita sendiri pada posisi itu. Misalnya, Universitas Paramadina mempunyai positioning, DKV Paramadina mempunyai sebuah positioning. Jika program studinya DKV adalah sebuah produk, positioningnya adalah visual branding. Itu pun saat ini masih belum spesifik gitu ya. Semua DKV yang semua universitas yang ada DKV-nya sekarang udah banyak mengikuti Paramadina lebih ke visual branding. Nah, artinya awalnya kita mempunyai sebuah positioning yaitu visual branding. Namun perkembangan zaman semua udah ke visual branding. Berarti kan positioning kita bukan lagi hal yang spesial gitu ya. Bukan lagi yang tidak dipunyai oleh, artinya positioning Universitas Paramadina, DKV Paramadina sudah dimiliki oleh orang lain. Artinya kita harus berubah tuh. Nah, harus berubah visual branding apa yang tidak dipunyai oleh universitas lain gitu. Nah, itulah yang sedang kita godok gitu ya bersama tim akreditasi. Visual branding seperti apa? Apakah lebih ke cultural branding? Apakah lebih ke ethno branding? Itulah positioning gitu ya. Artinya tidak dipunyai oleh produk-produk lain selain Universitas Paramadina. Nah, perkembangan brand itu seperti itu. Pastinya semakin kesini kita semakin spesifik ya. Begitupun botol Coca-Cola yang mana sekarang udah ada nama kita gitu ya. Bisa kita pilih dengan nama kita. Segitunya mereka ingin merebut pasar gitu. Semakin spesifik, semakin hanya saya yang di posisi ini gitu. Oke, silakan Mbak. Gitu. Itulah positioning. Nah, setelah positioning, tentunya ada yang mesti dipromosikan gitu ya. Tentunya bagaimana caranya supaya orang-orang atau masyarakat atau pengguna atau stakeholder gitu ya tahu positioning kita itu gitu ya. Maka perlu ada strategi komunikasi. Wilayah strategi komunikasi ini kalau kita menghindari punya kita tidak ada, semakin kesini semakin tidak ada irisan dengan Fakultas Ilmu Komunikasi gitu ya. Kita lebih pada ke visualisasinya, artinya konsep kreatifnya lebih diarahkan ke visual. Maka riset-riset yang kita pakai, referensi yang kita pakai selalu visual, referensi visual, misalnya dengan mood board gitu ya. Riset-riset visual, ya kita pakai metode kualitatif gitu ya. Nah, cara-caranya, salah satu metode desainnya adalah mind mapping. Itu salah satu caranya. Salah duanya, kita menggunakan mood board. Gitu. Jadi ini aspek yang kadang bisa dipakai dua-duanya, satu aja udah cukup sebetulnya. Gitu. Nah, mood board ini biasanya melahirkan sebuah keyword-keyword. Nah, keyword-keyword itu beragam macam, tergantung kebutuhannya. Keyword-keyword itu akan muncul, bisa menjadi sebuah konsep visual atau bisa menjadi konsep verbal. Gitu. Kembali lagi ya, kita kan anak visual nih, tentu melahirkan konsep visual. Gitu. Adapun konsep verbal, itu persentasenya tidak begitu, bobotnya tidak begitu banyak ya, dibandingkan kita eksplorasi soal visualnya. Meskipun teks itu selalu dengan komunikasi, tetapi kita harus bagaimana cara kita harus melahirkan visual. Gitu ya. Nah, ketika konsep atau kita bicaranya, ini kalau wilayah ini biasanya kita bicaranya soal konsep kreatif ya. Konsep kreatif ini sudah kita olah, melahirkanlah sebuah master design. Gitu. Master design seperti apa sih contohnya? Nanti ada contoh sesudah slide ini. Gitu. Nah, master design itu
biasanya teman-teman reguler, kelas reguler, biasanya dia udah selesai di master design. Biasanya selesai di DKVI di dinas brand. Jadi dia melanjutkan. Kalau misalnya topiknya baru, ininya baru, studi kasusnya baru, ya boleh-boleh saja. Hanya dia lebih effort aja gitu ya. Harus mulai lagi dengan analisis yang di awal tadi gitu. Nah kalau melanjutkan lebih enak gitu, melanjutkan. Jadi dia udah master design, dia tinggal mengolah aja tuh promosinya. Desain visualnya seperti apa, media yang dipakai seperti apa, gitu. Periklan dalam advertisingnya seperti apa. Advertising itu kan eh, zaman ini tuh udah cukup banyak gitu ya. Kalau dulu cuma terbatas sih, TVC, radio, koran gitu. Sekarang Adlibs itu udah advertising. Running text itu udah advertising gitu ya. Terus media itu juga harus disiapkan untuk sales promotion gitu. Jadi ini pakai strategi media seperti apa gitu. Di DKV promosi brand idealnya menggunakan 3 ya. Jadi ada periklanannya, sales promotionnya, ada new media-nya. Gitu. Ini sekedar pengantar saja. Nah, ini salah satu contoh dari AirAsia ya. Jadi pada zamannya AirAsia itu orang-orang itu sangat sangat terbantu gitu ya. Artinya semua orang itu ternyata bisa naik alat transportasi yang cepat, yaitu pesawat gitu. Tidak lagi dia harus naik jalan darat, karena keterbatasan kan lebih murah jalan darat ya, naik ferry, naik kapal gitu dia harus. Tapi dengan pesawat dia bisa lebih cepat gitu ya, lebih cepat sampai. Nah maka konsep verbalnya saat itu adalah now everyone can fly gitu. Meskipun setelah ini banyak kejadian-kejadian ya, itu kan konsekuensi dari sebuah korporat ya, dengan dia menurunkan harga, konsekuensinya servicesnya gimana atau maintenance-nya bagaimana gitu. Tapi kita tidak melihat itu, kita belajar dari AirAsia bahwa pasarnya besar nih gitu ya. Bagaimana supaya human oriented atau market oriented gitu ya. Gitu. Jadi ini tuh dia sangat menjawab kebutuhan saat itu ya, pada zamannya gitu ya. Low cost carrier, maskapai penerbangan bertarif rendah, layanan minimalis gitu ya. Buat orang-orang yang biasanya jalan darat mah dia udah bawa snack sendiri gitu kan, jadi bisa makan pesawat, nggak usah dikasih snack, nggak usah dikasih aqua, dia udah siap dengan ya konsekuensinya harga murah, ya dia tinggal duduk aja gitu kan, tidak berharap dapat snack gratis, minuman gratis gitu. Nah jadi case seperti ini bisa menjadi contoh di kafe promosi brand gitu ya. Nah ini juga masih masih bersoal pada AirAsia gitu ya. Ini dia selalu menggebor-geborkan soal kursi gratis gitu. Karena memang banyak banget marketnya di sini dan saat itu dia sebagai pelopor. Setelah ini dia berkompetisi sama Lion Air gitu ya, yang murah-murah gitu. Nah, ini contoh markomnya ya. Si AirAsia ini. Ini wilayah kita teman-teman. Bahwasanya menciptakan konsep verbal gitu dan konsep visualnya. Kalau teman-teman lihat apa kekonsistenan dari konsep visual AirAsia? Mungkin ada yang mau menanggapi? Ada yang mau merespon? Silakan. Silakan Ihsan. Makasih Pak Rambo dan teman-teman. Jadi untuk konsistenan sih kalau saya lihat di sini dari warna ya Pak. Iya. Pertama tuh dari warna dan habis itu ada objek yang dipakai. Di sini selalu pakai objek wanita. Iya, dan dari saya itu aja sih Pak. Ya, yang kelihatan betul memang warna dan wanita di sini ya.
Kenapa wanita? Kenapa nggak bapak-bapak atau ibu dan anak gitu misalnya? Kenapa wanita? Kalau menurut saya Pak Rambo, wanita tuh ada unsur sex appeal Hmm. dibandingkan laki-laki. Hmm. Ini untuk menarik orang untuk melihat dan membaca. Betul, betul. Terima kasih Pak Irwan. Betul banget, karena kita bicara soal kelas, teman-teman. Jadi ketika kita bersoal pada branding, tentunya kita mensoalkan kelas apa gitu ya. Nah, konon katanya kelas menengah ke bawah itu pemantiknya kalau bicara soal maskapai, industri maskapai penerbangan gitu ya. Pemantiknya adalah pramugari gitu. Jadi teman-teman coba lihat, kita lihat yang multinasional ya, penerbangan kita Garuda Indonesia. Dia tidak lagi, kalaupun mereka pakai pramugari, tidak ada tuh yang roknya di atas lutut gitu ya. Semua udah nggak mempersoalkan rok, udah nggak mempersoalkan rambut gitu ya. Rambut semua pramugari tuh di Garuda Indonesia tuh semua sama kayak apa ya namanya, dicepol, nggak dikonde juga tapi kayak ditarik di belakang gitu ya. Semua sama gitu ya. Dia nggak mempersoalkan gestur gitu, nggak. Tapi ada hal-hal lain yang lebih substansi gitu ya dibandingkan uh, gestur. Kalau ini kan gesturnya genit gitu ya. Jadi mereka sudah, kalau Garuda Indonesia tuh levelnya sudah tidak ke sana gitu ya. Mereka tuh lebih ke senyum. Senyumnya Garuda berbeda sama Emirates gitu ya. Uh, apa berpakaian, busananya orang Indonesia itu betul-betul ditampilkan gitu ya ke internasional, bahwa busana sopan dan budaya Indonesia itu seperti ini nih. Jadi mewakili Indonesia nih si pramugarinya gitu ya. Nah, begitupun sama kayak Singapore Airlines gitu ya, nomor satu di dunia ya sekarang, dia ya services terbaik ya. Terus sama Emirates atau apa ya saya lupa, yang punyanya Dubai sekarang. Nah itu luar biasa betapa mereka sopan gitu ya, menunjukkan yang. Tapi beda kalau di Amerika itu, maskapai di Amerika tuh masih yang ada yang roknya di atas lutut gitu ya, terus gayanya juga centil gitu ya. Karena memang kelasnya beda gitu ya. Tapi itu adalah cara mereka gitu ya, cara mereka untuk memantik itu semua gitu. Begitu, maka banyak aspek yang bisa kita inikan ya, bisa kita bongkar di sini ya. Kayak misalnya bicara soal airlines, tidak perlu, kalau misalnya Garuda nggak perlu ada pesawatnya gitu. Dia cukup Skytrax-nya aja itu udah tahu bahwa oh ini sertifikasi internasional nih, standar internasional udah terjamin gitu ya. Jadi nggak perlu lagi gitu. Tapi bagi orang yang baru pertama kali naik pesawat, perlu ditampilkan tuh wujud pesawatnya gitu. Nah, AirAsia ini masih menunjukkan alat transportasinya tuh, kayak gitu. Jadi tidak salah juga AirAsia ini membuat seperti ini, karena bagaimana dia meyakinkan market yang masih dominan menggunakan transportasi darat gitu ya. Segala apapun cara mereka wujudkan. Nah, ini tugas kita, teman-teman. Tugas kita sampai pada konsep verbalnya. Kayak misalnya cashback gitu ya, atau misalnya kursi gratis gitu. Ini kan hal yang kecil namun dapat memantik orang untuk pengen cari tahu bahwa ada penerbangan murah. Kayak gitu. Dia nggak bicara soal safety, dia nggak bicara soal itu, mah tidak ada di pikiran marketnya gitu. Maka yang ditengahi atau yang terlihat jelas bahwa kursi gratis dan gratis bagasi gitu.
Karena orang-orang ini tuh kalau pulang pasti bawaannya banyak. Tapi kalau dibebankan oleh bagasi gitu ya, itu sangat, dia akan pikir ulang gitu. Mending naik ini aja lah, soalnya kan kursinya kursinya murah tapi bagasinya bayar gitu. Buat apa, sama aja, mending naik transportasi darat gitu kan. Terus yang kedua adalah bagaimana cara pembayarannya. Nah, kelas-kelas menengah ke bawah, biasanya dia akan berpikir kesekian kalinya, semakin mudah membayarnya, artinya cara membayarnya ya, bukan ininya, tapi cara membayarnya. Maka GoPay, Pay Later itu tuh ini banget gitu, sangat mind blowing banget gitu kan buat mereka gitu. Wah, bisa Pay Later nih gitu. Jadi kita bisa mencari tahu market kita ya dengan menganalisisnya. Kurang lebih seperti itu. Oke, ini agak kontras. Ini kita ke Gojek ya dengan warna hijaunya gitu. Teman-teman udah pasti tahu lah ya kenapa Gojek memilih warna hijau gitu ya. Tentunya lebih grassroots dan sangat akrab untuk masyarakat Indonesia gitu ya. Terlebih bisnis ini tuh bermula atau di awal tuh dia memang dari bawah gitu kan. Yaitu dari motor yang belum ada plat kuning, belum ada aturan dari Dishub gitu ya, belum ada aplikasi, masih ada orang nganggur yang punya motor, ya udah deh nyari sewaan gitu kan, atau ojek saat itu pada zaman itu ya. Saya masih ngerasain tuh langganan ojek gitu, belum ada tuh apps Gojek, mungkin Pak Irwan juga. Nah itu teman-teman udah pasti paham lah ya kalau misalnya dari segi warna gitu. Namun perkembangan Gojek sampai hari ini sangat luas tuh pasarnya tuh. Jadi dia bicara kelas menengah atas dan bicara menengah ke bawah gitu ya. Di sini dia mengkualifikasikan marketnya gitu. Jadi apa sih yang dibutuhkan masyarakat kelas bawah? Apa yang dibutuhkan masyarakat kelas menengah? Apa yang dibutuhkan masyarakat kelas atas? Maka sekarang tuh banyak banget servicesnya, banyak banget iklannya gitu, yang sangat spesifik ke produknya. Nah, kali ini dia bicara ke order GoRide dan GoCar. Dia tuh selalu menggunakan playing gamenya itu seakan-akan ini tuh perusahaan dari bawah, kita buat bersama-sama, yuk kita majukan bersama-sama gitu kan, untuk kemaslahatan tenaga kerja kita tuh terus mengurangi angka pengangguran lah, kurang lebih seperti itu. Dengan hadirnya abang-abang Gojek ini, dia merasa bahwa sangat dibutuhkan industri ini gitu ya. Nah, jadi dia selalu dengan kata bersama gitu ya, muda maju bersama. Jadi misinya itu dia. Nah, jadi hal-hal yang kayak gitu kita lihat gitu ya, brandingnya mengisi apa nih yang dibutuhkan konsumen. Dan terkadang hal-hal yang intangible itu tuh terlihat gitu ya. Banyak aspek yang tidak terlihat, namun itu adalah bagian dari servicesnya dia gitu. Ini salah satu edit value-nya kan, karya anak bangsa kayak gitu kan. Dia selalu dengan value-value seperti itu gitu. Nah, ini juga sama ya, masih dengan Gojek, jalan dan jajan lebih hemat gitu. Nah, jika kita melihat visualnya dulu gitu ya teman-teman, di sini tuh banyak hal-hal yang kita yang bisa yang langsung, yang direct gitu ya. Ketika dia bicara soal satu aplikasi untuk beragam layanan, dia langsung aja tuh dengan handphone dan itunya icon-icon servicesnya kayak gitu. Jalan dan jajan dan lebih hemat itu udah
pedagang kaki lima, dan abang Gojeknya dan penumpangnya. Kayak gitu. Jadi hal-hal yang jelas, hal-hal yang eksplisit itu sangat ini ya, sangat penting untuk market ya, market kelas menengah bawah gitu ya. Sangat penting lah gitu. Namun tinggal dilihat kalau maskapai sama ini kan sama-sama transportasi ya, namun satunya penerbangan, satunya transportasi konvensional, mungkin bukan konvensional lagi sekarang ya, ini transportasi roda 2 gitu ya. Sangat begitu signifikan ya. Asalnya yang dijagokan pramugari, sekarang kasusnya Gojek yang dijagokan adalah pahlawannya adalah abang Gojek gitu ya. Apapun layanannya saat ini, beberapa iklan Gojek tidak lepas dari si hero-nya ini. Hero-nya adalah abang Gojeknya. Kayak gitu. Jadi bagaimana perusahaan ini mengapresiasi ininya ya. Ini kan perusahaan teknologi kan sebenarnya, bukan perusahaan transportasi, karena dia nggak punya kendaraan, nggak punya aset transportasi gitu ya. Dia kan menjual teknologi. Gitu. Nah, supaya kelihatan transportasi, dia selalu mengedepankan, atau mungkin dia memang ingin mengapresiasi aja. Apresiasi terbesarnya adalah ke pengemudi. Gitu. Jadi cara-cara seperti inilah sebenarnya bisa harus hadir dari teman-teman semua sebagai desainer komunikasi visual. Nah ini dia kolaborasi anak bangsa. Jadi kolaborasi, keyword bersama, terus hal-hal yang menciptakan crowd gitu ya. Crowdfunding gitu ya. Jadi semua orang dia bisa berdiri itu karena kita semua gitu ya. Image yang ingin dimunculkan seperti itu gitu. Nah, agar kita pakai produk dia sebetulnya. Alih-alih dia begitu, kita sebenarnya dia ingin kita selalu loyal terhadap Gojek karena ini adalah karya anak bangsa, kurang lebih seperti itu. Sampai sini mungkin ada pertanyaan? Nah, ini hal-hal yang tadi saya bilang ya, bahwa sekarang ini Gojek, kalau teman-teman bisa lihat brand book-nya ya, mereka udah punya ini sendiri, udah punya warna-warna sendiri gitu. Kalau dulu itu hal yang biasa, mereka satu warna, hijau, semua hijau, ya karena memang ingin membuat awareness pada pikiran kita bahwa Gojek adalah hijau. Gitu. Tapi sepanjang mereka berkembang bisnisnya, mereka sudah sangat spesifik pada warna-warna servicesnya, gitu ya. GoSend warna apa, gitu ya. GoFood warna apa, gitu. Silakan jika ada pertanyaan. Ya, silakan Isan. Nah, misi Pak Rambo izin Ya. Pak. Ntar untuk outputnya itu apa kita juga sama-sama memikirkan si copywriting-nya Pak? Kayak tadi misalnya karya anak bangsa gitu-gitu Pak, atau hanya visualnya aja gitu? Iya, Dan kita outputnya itu digital atau bagaimana Pak nanti? Makasih, Pak. output, ya terima kasih Isan. Outputnya masih bersoal pada konsep verbal dan konsep visual. Cuma tantangannya adalah biasanya anak DKV di konsep verbal ya. Karena kalau di desain komunikasi visual itu kan ada komunikasinya ya. Nah, teorinya tuh visualnya tuh ada karena apa gitu. Tentunya kan karena verbalnya gitu ya. Karena di situ ada teks terbuka menjadi sebuah komunikasi gitu ya. Nah, komunikasinya itu
mempunyai sebuah strategi apa sehingga menjadi sebuah verbal gitu. Nah, jadi runutannya seperti itu gitu. Baru dari situ dicitrakan. Nah, imagery atau pencitraan itulah bentuknya visual gitu. Kurang lebih seperti itu. Oh, ya. Baik Pak, makasih banyak Pak atas jawabannya Pak. Iya, mungkin ada lagi. Jadi saya mau berefleksi pada ini ya, revolusi industri ya. Yang kita tahu bahwa dulu industri 1.0 gitu ya, masih mekanis gitu ya. Masih mekanis, steam power mesin, semua selalu dengan gear gitu ya. Dicitrakanlah seperti itu gitu ya. Nah, masih manual lah, meskipun ada mesin-mesin besar. Nah, industri 2.0 mesinnya udah mulai mengecil, namun perputarannya kencang gitu ya. Mass production, electric power, dan internal combustion. Jadi banyak aspek yang menjadi tuntutan, maka internal combustion itu atau seperti geraknya piston itu sangat cepat gitu ya. Karena produksi itu dituntut untuk selalu ready stock gitu. Nah, industri 3.0 itu udah semua udah otomatis gitu ya. Selalu menggunakan robot. Tapi saat itu masih belum ini ya, masih ada manusianya lah ya. Masih bekerja sama lah antara mesin sama manusia. Karena masih dirasakan kalau investasi robot itu sangat mahal gitu, mahal di awal gitu. Nah, sekarang mungkin akan beralih lagi tuh 5.0. Tapi saat ini kita masih merasakan nih 4.0. Sistem otonomus sudah mulai gitu. Mulai dari hal yang pabrikasi, manufaktur, sampai di negara-negara maju udah ada taksi yang jalan sendiri gitu ya, di Cina gitu ya. Banyak hal yang terus penyewaan motor listrik sekarang nggak perlu ada mbak-mbaknya, nggak perlu ada mas-masnya, ditaruh aja gitu sewa motor listrik, kita tinggal scan QR code, autonomous sistem pembayaran, otomatis lokasi gitu ya, itu semua bisa di tracking dan apapun itu. Nah, 5.0 mungkin udah kita akan mencoba AI yang sangat begitu ini ya canggih nantinya gitu ya. Tapi di sini 4.0 aja kita masih ngap-ngapan gitu teknologi di Indonesia gitu ya. Artinya perlu upaya yang sangat begitu struggling gitu untuk mencapai ideal 4.0 gitu ya. Jadi ini juga refleksi yang sama sebetulnya gitu ya. Dari mekanis, mass production, komputer dan automation sekarang udah cyber gitu ya, cyber physical system gitu. Dan ini adalah era sosial media yang pada zamannya dulu sudah ada sosial media. Namun medianya yang berubah gitu. Kayak koran itu sebenarnya kan sosial media pada zamannya. Tapi sekarang sudah beralih ke hal-hal yang digital gitu ya. Ini perlu diupdate lagi karena semua sudah berubah ya. Twitter udah jadi X gitu ya, Instagram dengan logo baru gitu, YouTube juga sebenarnya udah nggak menggunakan seperti ini gitu ya. Simbolnya udah yang lebih sederhana gitu. Yahoo entah masih ada atau tidak, namun logonya udah berubah. Nah, ini web evolution ya, bahwasanya hal apapun kita menjadi tuntunan zaman gitu untuk menjadi manusia yang ikut dalam web evolution ini gitu. Dan kita jangan-jangan kita selama ini kita sebagai agentnya mereka gitu kan, yang datanya terus diolah oleh mereka untuk kepentingan mereka. Dan web of goals-nya itu memang kalau sekarang mungkin kita sekarang web 4.0, sekarang mungkin udah web 5.0 ya, yang mana website sudah tahu apa yang kita akan cari gitu ya.
dia selalu menawarkan AI yang mereka punya kayak gitu. Jadi perkembangannya begitu sangat cepat gitu ya. Function of communication. Jadi teman-teman perlu memahami bahwa DKV Promotion Brand itu tidak lekang oleh marketing communication karena kita mau mempromosikan brand, namun kita harus kita harus peduli terhadap industrinya, bahwa mempromosikan brand itu saat ini tuh industrinya adalah markom gitu. Artinya di sebuah perusahaan, di sebuah korporat gitu, mereka masih menggunakan diksi markom gitu ya, marketing communication gitu. Nah, karena di dalam marketing communication itu banyak kolaboratif yang udah tadi saya sampaikan ya di materi yang pertama tadi, banyak orang-orang yang selain non-designer gitu, tapi dia mengerti dan paham spesifik tentang sales, tentang pemasaran gitu ya. Pemasaran lagi sekarang udah terbagi-bagi gitu. Jadi mau tidak mau kita masuk dalam ekosistemnya, gitu, yaitu markom. Yang mana nanti kalau markom idealnya menggunakan metodenya integrated marketing communication. Namun kalau teman-teman baca pustakanya atau jurnal-jurnal tentang integrated marketing communication, dia banyak bersoal soal komunikasinya, gitu. Jadi adapun visualnya masih prototype. Nah, maka kita nanti akan masuk ke IMC tapi tidak begitu mendalam. Kita mungkin pakai metode ISAS yang mana tidak lagi pada prototype gitu, tapi kita implementasikan langsung pada proyek kita gitu. Sederhananya proyek-proyek yang ada di sekitar kalian, tidak meskipun boleh yang tapi sebenarnya nyata itu maksudnya benar-benar diwujudkan gitu ya teman-teman ya. Benar-benar kalau misalnya main di media sosial benar-benar dipublish gitu. Kalau main fisik atau misalnya dengan media-media fisik ya benar-benar nantinya itu di print gitu. Nah, ini ada promotional mix ya. Yang ini areanya ya. The functional area of marketing communication. Ini secara fungsi mereka itu soal direct marketing gitu ya, public relation, sales. Jadi cukup banyak ya, cukup kompleks gitu ya kalau kita bicara soal area markom gitu ya, interaktif. Terkadang desainer tuh ikut membantu ada yang dibagi dengan divisi, ada yang dibagi per departemen gitu ya. Biasanya kalau perusahaan korporat besar sih kayak macam Unilever gitu ya, ini udah jadi satu departemen nih. Tapi kalau startup satu departemen isinya banyak gitu ya. Nah, ini area-area gitu ya, area-area. Kebanyakan kalau dari alumni kita di event and sponsorship gitu, karena kegiatan-kegiatan offline tuh masih dirasakan sangat penting buat brand. Maka anak-anak DKV itu seringkali banyak dibebankan di events gitu. Yang sekarang udah bermunculan karena kita ada mata kuliah desain media interaktif. Jadi ada beberapa alumni masuk ke interaktif media marketing gitu ya, media-media digital gitu. Nah, biasanya udah masuk ke area-area sana gitu. Personal selling ada sih beberapa yang jadi YouTuber alumni kita, yang mana mereka emang menjual sebuah produk dengan dirinya gitu. Nah, ini juga masuk ke area markom. Nah, jadi markom sendiri sebenarnya banyak irisannya gitu ya. Banyak irisannya. Markom dan IMC. Banyak irisannya. Nah, kita nggak bicara sampai sini, tapi minimal teman-teman saya memberikan pengetahuan tentang IMC dan brand equity. Jadi kalau misalnya dalam bukunya Kotler itu ya, saya ada digitalnya, ya teman-teman, saya berikan.
itu memang IMC itu selalu berdampingan sama brand equity gitu ya. Nah, kita seringkali anak DKV itu pada persoalan brand awareness gitu, brand image gitu. Brand respon terkadang bobotnya terlalu besar tuh untuk mata kuliah di kafe ya. Karena kalau brand response itu kan berarti kan kita mengambil mengambil sampel gitu ya. Pasti bagaimana sih di lapangan benar-benar kita nge-branding dengan benar nggak gitu. Itu terkadang kita itu ada orangnya sendiri sih, sebenarnya ada divisinya sendiri gitu ya terkait dengan hal itu gitu. Brand relationship pun sama. Itu biasanya area-area yang berprofesi sebagai account eksekutif gitu ya. Mereka handal tuh di brand relationship. Nah, bagaimana dengan markom program? Di sini wilayah-wilayah marketing communication program yang tadi saya bilang banyak di wilayah-wilayah permukaan ya. Artinya mereka kalaupun di event and experience ya desainer siap dengan memvisualisasikan apa dari dari experience-nya si tim komunikasi gitu. Nah, ini untuk sebagai pengetahuan teman-teman sebagai brand knowledge itu terbagi dua ya. Ini sudah mulai wilayah kita nih antara brand awareness sama brand image gitu. Nah, di brand awareness itu ada pengakuan gitu ya, terus ada brand recall. Brand recall tuh biasanya kalau kalian dapat undangan gitu ya, kita mau launching produk nih gitu. Terus kalian dapat undangan, wah kalian spesial banget tuh kalau dapat undangan, berarti kalian adalah marketnya brand tersebut gitu. Untuk tujuannya supaya kalian mempertimbangkan untuk ganti produk, tukar tambah gitu ya. Bisa tukar tambah, bisa kalian beli brand atau produk brand itu lagi kayak gitu. Atau kalian beli flagshipnya misalnya. Itu ada lagi ya brand recall gitu. Terus ada type of asosiasi ya. Ini udah wilayahnya pada aspek-aspek manajemen ya. Ini kebetulan dari dosen manajemen yang kita sering kolaborasi dengan dosen manajemen. Tapi saya ingin di sini sebagai pengantar aja, saya ingin memberitahukan bahwa dunia di kafe promosi brand itu yang tadi di awal ya, bahwa irisannya sangat besar dengan manajemen dan fakultas ilmu komunikasi gitu. Nah, wilayah kita itu pada kekuatan dan uniqueness gitu. Nah, ini nih uniqueness brand itu dan kekuatan brand. Bagaimana sih itu kelihatan bahwa ini adalah transportasi roda 2 gitu, bukan transportasi maskapai atau penerbangan. Nah, itu tugas kita. Gitu. Seringkali orang menyebut logo itu adalah brand. Kenyataannya logo itu bukan brand. Gitu. Adapun logo merepresentasikan brand, iya. Namun kalau logo dikatakan logo adalah brand, nah anak di kafe harusnya bisa menjawab tidak. Gitu. Jadi desainer logo bukan berarti dia jago brand, namun dia dapat memvisualisasikan dan dia dapat menganalisis sebuah brand klien menjadi simbol gitu. Jadi tahapan teman-teman setelah DKV identitas brand dapat membuat logo, kini ditantang untuk mengetahui brandnya. Setelah teman-teman mengetahui brandnya, bagaimana cara melakukan promosinya. Nah, itu tanggung jawab di DKV promosi brand. Gitu. Brand, company, product line, name, logo, identity, trademark, image, promise, celebrity, value proposition.
competitive advantage, dan lain-lainnya. Jadi banyak touch point ya teman-teman di sini. Bahwasanya brand itu tidak ngomong soal logo, gitu. Tidak ngomong soal pramugari, tidak ngomong soal warna merah. Namun brand itu sebuah keseluruhan gitu ya, tubuh. Berarti kalau manusia itu tubuh brandnya Ihsan adalah keseluruhan tubuhnya Ihsan. Bagaimana Ihsan hari ini bisa mewakili Ihsan, bisa mewakili brandnya Ihsan. Gitu. Kalau Ihsan pakai baju slang, berarti Ihsan adalah penggemar secara personal, dia penggemar musik kebebasan gitu ya. Jadi kalau ngomongin brand, biasanya dia mencitrakan apa gitu, meskipun dia menggunakan simbol-simbol gitu. Jadi analisa brand itu tidak lagi pada aspek kalau slang, kalau kamu pakai baju slang berarti kamu slanger gitu. Bukan lagi pada aspek itu. Kalau bicara brand itu udah pada aspek berarti kamu image-nya penuh dengan kebebasan atau peace atau kedamaian gitu ya, egaliter kayak gitu. Jadi udah menganalisis sangat dalam gitu ya, sangat substantif gitu ya, sangat substansinya tuh ada gitu. Jadi kalau misalnya kamu pakai baju Indonesia gitu ya, atau misalnya Garuda gitu ya, I love, kan sekarang Indonesia di branding dengan I, simbol Garuda dengan siluet warna merah gitu ya. Apa tuh? IDN atau apa tuh? I love Indonesia. Kalau dulu kan kalau di Amerika I love NY gitu ya, New York gitu. Kalau Indonesia RI ya, kalau nggak salah gitu kan. I Garuda siluet merah RI gitu kan. Jika kalian pakai baju itu secara brand, kalau kita mau menganalisis gitu ya, bahwa Ihsan menggunakan baju itu karena dia emang keindonesiaan misalnya, atau dia memang selalu nasionalis dengan brand-brand lokalnya gitu. Karena produk itu kan sebenarnya kan lahir dari grassroots gitu ya, I love RI gitu ya. Jadi branding, the art of science of influencing perception about a product, service, or organization. Jadi hal-hal yang tadi saya contohkan adalah persepsi gitu, bukannya artinya ya, tapi yang diceritakan adalah persepsi gitu. Nah maka branding itu banyak aspeknya. Pada konteks kita malam ini kita masuk ke marketing communication gitu. Ya tentunya nanti teman-teman di 16 pertemuan kita akan membahas aspek ini ya. Geographic segmen, demografik, psikografis gitu ya, sama behavior. Sekarang udah ada lagi nih selain behavior, ada lagi. Tapi idealnya ini. Ini aja udah cukup sebenarnya sebagai basic ya. Gitu. Ini sangat kecil, ini saya lewatin aja. Nah ini tantangan kita teman-teman, setiap generasi itu melahirkan tanda ya. Jadi kita tidak bisa keluar dari sebuah tanda, kita tidak bisa melupakan tanda gitu ya. Semua pasti bersoal dengan tanda gitu. Bisa dengan icon, dengan indexing, dengan simbol gitu ya. Nah setiap generasi beda-beda gitu. Nah ini sekedar ini ya, coming of age-nya ya. Jadi mereka punya pengalaman beda-beda ya, tiap generasi. Nah ini yang tadi saya bilang bahwa saya mungkin di pertemuan ketiga keempat akan menjelaskan soal IMC, tapi di level permukaan, karena salah kalau misalnya saya tidak ngomong markom tapi tidak menjelaskan IMC gitu ya, karena itu bagian dari
metodenya mereka gitu ya. Namun itu sebagai ini aja, sebagai basic teman-teman perlu tahu gitu. Nanti ketika kalian masuk ke dalam ekosistem Markom, kalian udah paham gitu IMC. Ketika Markom pasti ngomongnya IMC gitu. Social media, digital marketing, types of digital marketing. Jadi ini sekarang udah mulai berkembang ya, udah nggak kesini lagi, namun SEO udah ada lagi ya teknologinya, maksudnya metodenya ya. Dulu SEO, sekarang udah FYP sekarang gitu. Gitu. Nah ini contoh Starbucks ini dia kalau secara branding dia bukan lagi mempersoalkan kopinya gitu ya, tapi dia ceritakan soal ekosistemnya gitu. Bagaimana impact dari Starbucks kayak gitu. Di sini infografisnya dia sangat begitu ini ya, apa namanya, tidak seperti infografis kopi pada umumnya gitu. Dia bicara soal ekosistemnya gitu. Banyak hal yang dia memainkan persepsi gitu ya. Maka semakin kesini dia sudah tidak, dia ingin menampilkan anti kekompleksitasan gitu ya. Artinya dia tidak lagi bicara soal kopi, namun dia bicara soal apa nih? Finally your beauty queen is out and free gitu ya. Jadi ada makna khusus yang dia buat sederhana, lebih sederhana gitu. Dengan meniadakan kata kopi gitu ya, Starbucks Coffee. Jadi saya tidak tahu, meskipun konon katanya ini adalah ini ya, apa, jelmaan di apa, Queen of Sea gitu ya, saat itu penemunya gitu ya. Namun kita tidak tahu dengan di blow up seperti ini, dia mempunyai strategi lain gitu terhadap brandnya gitu. Kurang lebih seperti itu teman-teman untuk pengantar hari ini di Cafe Promosi Brand. Adapun case yang tadi saya bilang bahwa teman-teman harus sudah mempunyai case ya, kasus apa ya yang bisa dibawa ke di Cafe Promosi Brand, sehingga pada pertemuan kedua teman-teman tuh sudah mulai nih merumuskan konsep ya untuk membangun merek. Di sini indikatornya mahasiswa mampu mengidentifikasi kompetitor dari kategori produk atau merek yang sama. Mahasiswa mampu menjelaskan target pemasarannya. Mahasiswa menjelaskan alternatif distribusi produk dan alternatif media promosi. Jadi ketika teman-teman sudah mendapatkan sebuah kasus dan kira-kira saya bisa implementasikan secara nyata nih, gitu. Nanti saya berikan contoh beberapa case yang ada di yang mahasiswa sebelumnya ya. Ada beberapa kafe, ada beberapa ruang publik gitu yang dia coba branding, ada beberapa tempat-tempat hiburan anak-anak gitu. Jadi brandnya sudah ada, atau minimal logonya udah ada, namun dari segi merek dia belum punya promosi, atau promosinya ada, sudah pernah dilakukan namun nggak konsisten gitu. Atau dia punya persoalan pengen pindah market, jadi marketnya berpindah dari kelas C, saya mau naikin kelas nih, kayak kelas B. Nah, karena harga makanan saya berubah,
maka saya harus menaikkan kelas. Nah, di situ kalian sebagai problem solver eh, bagaimana? Gitu. Sampai sini ada yang mau bertanya, silakan. Pak Rambo, Ya, Kak. itu case tadi individu atau kelompok ya? Itu individu, Pak. Oke. Ha-ha. Biasanya kalau di cafe promosi brand itu dibawa tuh sampai brand activation. Jadi setelah ini kan teman-teman masuk ke di cafe brand activation ya. Nah, studi kasusnya juga sama. Jadi saya sarankan ke mahasiswa biasanya selalu studi kasus itu yang kalian suka gitu, yang sesuai dengan uh, skillmanship gitu ya. Artinya suka ngulik gitu ya, suka bersoal pada itu aja gitu. Itu bagus gitu. Artinya kan semakin fokus, berarti kan kalian semakin mendalami gitu ya. Nah, biasanya mahasiswa-mahasiswa yang cepat atau bagus gitu ya karya akhirnya secara nilai dan secara waktu tepat gitu ya. Biasanya mereka tuh udah dari di kafe 3 tuh udah nguliknya bersoal pada itu aja. Artinya itu aja tuh maksudnya case-nya itu, namun di diulik atau didalami sampai karya akhir gitu. Ada yang perusahaannya sendiri, ada yang tidak apa ininya sendiri apa proyek kantorannya kayak gitu. Ada yang perusahaan startup temannya gitu ya. Jadi lebih ini ya, lebih mengefisiensikan waktu gitu. Pak Rambo, Ya. misalnya saya menjadikan case untuk promosi branding ini kampus saya di Padang, Wah, misalnya boleh Pak. Universitas Askia gitu. Bisa ya? Bisa Pak, bisa banget. Oke. Berarti kan kita meminati, menyenangi, dan bisa kita kulik, dan kita tahu banyak begitu. Jadi bisa enak gitu membahasnya. Betul, lebih memudahkan Pak, benar. Ya, memudahkan. Jadi sampai akhir tugas yang ada di mata kuliah ini individu terus ya berarti ya? Individu, ya. Kita selalu mempersoalkan studi kasus Bapak gitu. Oke, baik. Makasih. Silakan, ada yang lain? Pak, mau nanya berarti suatu brand itu kalau misalnya dia update logo dari yang kayak Starbucks itu awalnya kan ada tulisannya Starbucks ya Pak. Terus diupdate berkali-kali sampai akhirnya udah logo doang, nggak ada tulisan Starbucks-nya itu karena mereka tuh udah ngerasa popularitas, udah populer gitu ya. Betul. Jadi nggak perlu ada nama pun orang kenal gitu apa. Itu alasannya gitu ya Pak. Betul. Sebagai nantinya kan kalian tuh ahli branding ya. Biasanya ketika ada perubahan yang sangat disederhanakan atau simplifikasi, ada makna di balik itu gitu kan. Yang tadinya mereka punya 7 pesan misalnya gitu ya. Simbol atau di logo itu semua tertera gitu ya, dari simbolnya yang rumit, tulisannya sangat besar atau logo type-nya besar, terus ada tagline-nya gitu kan. Artinya kan banyak pesan yang ingin dimunculkan. Ketika popularitasnya dan kepercayaan, terutama kepercayaan ya, tadi kan di awal, di diagram awal ada trust gitu ya. Nah, ketika kepercayaan itu sudah sampai ekosistem gitu ya, artinya semua orang mempercayai
kalau minum kopi yang cozy itu mah di Starbucks udah, atau misalnya kalau kita mau terlihat berkelas, atau meeting kita mau lebih kelihatan berkelas, atau kita mau pitching atau ngajuin proposal, meetingnya mending di Starbucks sambil santai gitu kan. Jadi itu kan udah masuk ke dalam trust-nya, itu udah masuk ke dalam sebuah ekosistem ya. Gitu. Nah, ketika udah mencapai itu, berarti kan dia udah, yang tadi kata kamu bilang bahwa popularitas udah sampai situ ya, dan semakin dipercayai, pesan yang banyak tadi itu udah semakin mereduce tuh, hanya satu aja gitu ya yang ingin dimunculkan. Coba kita berefleksi pada logo Apple pada tahun 80 ya, 80-90 itu logo Apple masih rainbow gitu kan, Apple rainbow, karena zaman itu komputer itu bit dan spektrum warnanya tidak ada yang secara positioning ya, dulu tidak ada yang sehebat Mac saat itu. Apple. Ya, zaman dulu masih ada Mac, cuma ada Mac ya, belum ada iPhone. Nah, makanya logo Apple tuh pada zaman itu pakai rainbow gitu kan, bahwa hanya kami yang mempunyai spektrum warna bagus pada zaman itu. Gitu. Nah, karena dia terus berevolusi dan inovatif gitu ya, maka yang dijual teknologi itu buat dia itu simbolnya monokromatik gitu ya, artinya warna-warna. Kalau high tech itu selalu dengan warna-warna yang chrome atau silver gitu ya, dan sekarang silvernya udah mulai redup ya, udah agak black gray gitu ya. Jadi mungkin dia pesannya udah cuma satu, dan itu udah semua orang udah tahu gitu ya. Nah, DKV promosi brand, apa kaitannya dengan DKV promosi brand? DKV promosi brand itu mengantarkan citra logo-logo tadi itu menjadi sederhana itu gitu ya. Itu bukan mewujudkan ya. Jadi kayak kita tuh tools-nya gitu ya. Kamu mau menuju ke sana untuk mendapatkan trust pada customer, maka metode DKV promosi brand inilah yang bisa digunakan. Gitu. Cara-cara seperti apa agar melahirkan sebuah trust gitu, supaya brandingnya bagus gitu. Rencananya mau apa ininya, case tadinya? Tadi yang nanya siapa, saya lupa. Nada ya yang mau tanya tadi? Iya, Nada, Pak. Cukup, Oke. terima kasih. Rencananya Nada mau case-nya kemana? Belum kepikiran sih, Pak. Saat ini Nada kerja atau freelance? Kuliah aja sih, Pak. Lagi kuliah aja. Iya, coba cari di lingkungan sekitar atau kolega atau siapapun, teman dan lain sebagainya yang minimal bisa ini ya, teman-teman bisa mudah mendapatkan datanya gitu ya. Jangan sampai kenalan tapi seringkali mahasiswa juga terbelenggu oleh kedekatan gitu ya. Jadi saking dekatnya, bahkan saking dekatnya datanya itu ngawur gitu ya, dikasih yang nggak bener lah gitu ya. Tapi ada juga yang bersoal pada jaringan pertemanan yang malah mendapatkan datanya susah gitu. Jadi coba dipikirkan lagi, apa yang penting bisa digunakan, diimplementasikan, dan memudahkan ketika saya mencari data ke dia. Karena teman-teman harus ngobrol ya, harus ngobrol ke pelakunya yang pernah mempromosikan brandnya gitu ya. Atau si ownernya, atau usernya. Si usernya mungkin orang marketing gitu ya, atau si marketernya, atau orang salesnya yang tahu betul lapangan kan, orang salesnya. Lebih enak sih biasanya langgeng-langgeng tuh dia deket sama orang salesnya ya.
karena dia yang pemegang kunci di lapangan ya. Orang sales itu dia tahu betul ujung tombaknya kan orang sales gitu ya, gitu. Jadi saya harap banyak bisa dicari lah ya, dan nggak usah besar-besar teman-teman, seperti mahasiswa sebelumnya UMKM gitu ya, tetangganya dia jualan ini apa, es krimnya bukan kaleng-kaleng, meskipun dia jualannya di garasi rumahnya, tapi pemasukannya besar gitu ya. Kalau satu harinya bisa 2 juta sampai 3.500.000 itu kan gede gitu ya. Pemasukan weekend ya, kalau weekend bisa sampai 3,5 gitu ya. Dia GoFood ya. Jadi meskipun kecil tapi saya lihat, ini gross-nya gede banget nih ininya untuk level UMKM satu harinya gitu ya. Meskipun gross gitu ya, tapi bagus lah gitu. Nah, itu dijadikan study case gitu ya sama dia gitu. Ya model-model es krim yang kayak mixue gitu, tapi dia lebih ini lagi tuh, lebih inovatif lagi dengan campuran-campuran kayak matcha dan sebagainya gitu ya. Itu aja. Kalau nggak ada pertanyaan teman-teman. Oh ya silakan, ada lagi Isan. Maaf motongnya Pak. Iya. Ya, ini izin tanya Pak, untuk misalkan ada perusahaan yang bergerak di bidang jasa gitu Pak, itu levelnya UMKM, apa itu boleh Pak? Boleh. Boleh. Ini ya, dibicarakan ke pemiliknya atau ke stakeholdernya bahwa ini mata kuliah kami di Cafe Paramadina dituntut untuk project based learning, artinya menghasilkan karya nyata gitu. Nah, soalnya kenapa kalau dibilangin di awal, mereka tuh terkadang tertutup gitu, nggak mau di-expose gitu ya, kayak belum siap lah untuk di-expose. Ada beberapa pengalaman dari mahasiswa sebelumnya gitu. Mereka terbuka terhadap data, namun ketika diimplementasikan, jangan dibuat, kayak merasa ketakutan dan merasa insecure gitu ya. Gitu. Jadi kalau bisa ditanya nanti gimana implementasinya, ya kami akan membuatkan promosi kebutuhan yang akan diposting di Instagram Bapak sendiri gitu kan. Oh saya nggak punya Instagram, nanti saya buatin Pak, ini sebagai pengabdian kami mencari studi kasus, yaitu perusahaan Bapak atau usaha Bapak. Saya buatkan media sosialnya, saya berikan contoh. Jadi nanti setelah ini Bapak bisa melanjutkan gitu ya. Gitu. Sampai gerobak-gerobaknya saat itu mahasiswa itu di branding gitu ya, di benar-benar dibuat gitu ya, sampai garasinya tuh dibuat kayak fascia gitu, dibuat supaya lebih kelihatan heboh gitu, di komplek itu ada penjual es krim ini gitu. Meskipun memang pasar terbesarnya dari GoFood sih, tapi saya lihat usahanya sangat bagus ya. Nanti saya berikan beberapa contoh ya di grup mahasiswa-mahasiswa. Ada yang perpustakaan gitu ya. Ini perpustakaan yang menjual buku-buku novel kontemporer ya. Gitu. Dia juga membuat. Ada yang hobi usaha-usaha hobi kayak kamera konvensional gitu ya, kamera konvensional. Ada komunitasnya kan. Nah, dia juga di komunitas itu punya service center gitu. Jadi kalau misalnya kamera-kamera jadul yang rusak bisa servis di situ, sekalian nyuci film gitu. Di tempat di situ juga bisa jadi kayak komunal para fotografer pencinta kamera gitu. Nah, itu juga di branding ya oleh mereka, oleh mahasiswa gitu ya. Jadi banyak saya pikir yang bisa kalian garap gitu ya, asalkan teman-teman sensitif atau peka ya terhadap lingkungan sekitar,
terhadap ekosistem ekonomi kreatif gitu. UMKM kan salah satunya kan ekonomi kreatif ya. Saya pikir banyak ya kalau misalnya hal-hal yang kalian suka, yang kalian konsumsi itu pasti banyak lah yang bisa dijadikan studi kasus. Baik, kalau tidak ada, saya cukupkan pertemuan hari ini. PR saya akan saya kirimkan contoh-contoh kasus ya di WhatsApp group. Silakan, Juliano. Oh maaf Pak, nggak jadi. Tadi kirain mau ditunjukin ininya Pak, karya dari mahasiswa sebelumnya. Oh ya, nanti PDF-nya saya kirimkan di WhatsApp group mahasiswa. Oke, baik. Terima kasih Pak. Gitu. Kamu masih di itu ya, Yudhistira ya, Juliano? Oh, Yudhistira itu apa ya Pak? Bukan, kamu di Erlangga ya? Erlangga? Bukan. Oh bukan ya? Oh maaf, Juliano yang berbeda ternyata. Kamu kerja di mana, Juliano? Ini apa di properti aja Pak? Oh, di properti. Oke. Ya, bagus tuh, kamu bantu marketingnya dong? Oh, kalau saya emang ini sih Pak, udah ada ngurusin sosmednya gitu Pak. Oh, oke. Sama periklanannya. Iya. Jadi kalau ada beberapa case ya, kayak di dosen lain tuh ada yang sewa-sewa apartemen ya. Dia foto sendiri gitu ya, karena dia emang ininya ya, emang dia keahliannya fotografi, dia foto sendiri untuk disewa-sewain, sewa apartemen, sewa rumah gitu. Jadi banyak yang bisa digarap sendiri dan jadi studi kasus di Cafe Promosi Brand. Baik, itu saja teman-teman. Terima kasih. Pertemuan hari ini cukup lengkap ya, ada 9 orang di sini. 10 ya, udah 10 nih. 10. Itu saja. Saya tutup pertemuan hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Ada lagi yang mau bertanya mungkin? Salam, Pak. Pak, untuk absensi saya dari Reva masih belum ada di absen Pak, tapi udah diurus sih Pak. Oh baik. Ini sudah saya. Terima kasih ya Pak. Terima kasih Pak. Oke, sama-sama. Pak, untuk nama pria juga sama Pak? Iya. Belum baik. ada di akun. Baik, saya izin live ya. Terima kasih Pak. Sama-sama. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak.